Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita semua untuk berkumpul di ruangan yang bersahaja ini. Kemudian salawat berserta salam tidak lupa kita hadiahkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta anggota-anggota keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa menapaki dan menempuh jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan meneruskan kajian kitab Mausu'atu Al-Adab Al-Islamiyah, ensiklopedi adab-adab Islam. Ya. Ustaz teruskan. Ya, kita masih membicarakan ya siapa Allah itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanam." Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Wala yambaghi lahu an yanam, dan tidak patut bagi Allah itu tidur. Ini ya, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak tidur, ya. Allah senantiasa mengurusi makhluknya. Ya. Kenapa Allah tidak tidur? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dia tidak memerlukan tidur. Kalau manusia, mereka memerlukan apa? Tidur. Atau makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka semua apa? Memerlukan tidur karena mereka lemah. Ya kan, tidur itu ketika apa? Badan kita terasa lemah, ya. Nah, itu orang memerlukan tidur. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, ya. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa. Dia tidak memerlukan tidur. Ya, innallaha la yanam. Sesungguhnya Allah itu tidak tidur. Wala yambaghi lahu an yanam, dan tidak patut bagi Allah itu tidur. Ya, Allah Subhanahu wa taala kita sucikan dari apa? Dari segala sifat-sifat salbiyah namanya. Ya, sifat-sifat salbiyah, sifat-sifat yang tidak patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Kalau kita ya menetapkan sifat salbiyah, berarti kalau kita ya menolak sifat salbiyah dari Allah Subhanahu wa taala, lawan dari sifat tersebut harus kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan Allah itu tidak tidur. Berarti Allah Subhanahu wa taala itu apa? Selalu ya berkuasa atas makhluknya, ya. Innallaha la yanam wa la yambaghi lahu an yanam. Sebagaimana Allah berfirman apa? La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ya ditimpa oleh rasa ngantuk, ya. Sinah yaitu awalun naum, awal dari tidur. Ngantuk sedikit pun Allah Subhanahu wa taala suci dari hal itu. Ya. Kalau makhluk tidak ada masa bangunnya, ada masa tidurnya, ya. Wala yambaghi lahu an yanam, dan tidak patut bagi Allah itu tidur, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak merasa letih. Wa ma massana min lughub, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kami tidak pernah disentuh oleh rasa letih, ya. Yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah mengangkat keadilan dan merendahkannya. Yang dimaksud dengan perkataan ini adalah Allah mengangkat amal manusia dan Allah juga menurunkan amal manusia. Ada amal-amal manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amal-amal manusia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini yang kalimat selanjutnya, yakhfidul qista wa yarfa'uhu. Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat keadilan dan menurunkan keadilan dan mengangkatnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal manusia dan juga menurunkan amal-amal manusia. Ada amal-amal kita yang diterima oleh Allah Tabaraka wa taala, ada amal-amal kita yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham, ya?
wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar, dan diangkat kepada Allah SWT amal pada malam hari sebelum amal pada siang hari. Jadi amal-amal kita ini diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dikerjakan pada malam hari sudah diangkat, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum amal siang hari. Setiap amal kita ini dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, para orang-orang terdahulu yang kita sebut dengan salafus salih, mereka itu senantiasa berupaya mengerjakan amal saleh setiap saat. Kenapa? Karena amal itu senantiasa diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ada amal yang tidak pantas untuk diangkat, amal-amal buruk, dosa-dosa dan seterusnya. Kemudian wa amalun nahari qabla amalil laili, dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, diangkat oleh malaikat amal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, amal yang dilakukan pada siang hari sebelum amal yang dilakukan pada malam hari. Ingat bahwa amal kita ini ada malaikat yang mencatatnya, dan malaikat tersebut melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijabuhun nur, hijabnya yaitu yang membatasi antara Allah dengan makhluknya adalah cahaya, sehingga kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Adapun di akhirat, orang-orang mukmin akan melihat Allah di mana? Di surga. Itu termasuk keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat oleh orang-orang mukmin di surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya Allah SWT mengatakan wujuhu yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Pada hari kiamat itu ada wajah-wajah yang bersinar-sinar, yang ceria, dan wajah-wajah itu melihat kepada Rabbnya. Lillazina ahsanul husna wa ziyada. Orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, dia akan mendapatkan balasan, yaitu surga dan ziyada. Ziyada itu adalah melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyingkapkan hijabnya itu, maka akan terbakar la ahraqat subuhat wajhihi, maka keindahan wajahnya akan membakar mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi, akan membakar semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala seandainya menyingkap hijab antara makhluknya dengan dirinya tabaraka wa taala, maka keagungan dan kemegahan wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar semua makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tidur dan tidak patut bagi Allah tidur. Allah itu diangkat kepadanya amal-amal makhluknya setiap hari, setiap malam amal-amal makhluknya diangkat kepadanya. Kemudian Allah yang mengangkat suatu amal dan juga merendahkannya. Allah yang menerima amal makhluknya, dan Allah juga yang menolak amal makhluknya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan yaminuhu mal'a la taghiduha nafaqatun. Tangan Allah Subhanahu wa taala itu penuh dengan apa? Dengan pemberian, penuh dengan nafkah untuk hamba-hambanya. La taghiduha nafaqatun. Tangan itu tidak dikurangi karena memberi. Allah SWT di antara sifatnya apa? Ar-Rahmah. Allah itu maha kaya. Wallahu ghani wa antum fuqara. Allah itu maha kaya dan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang miskin. Allah SWT maha kaya. Jadi dikatakan oleh Syekh, tangan kanan Allah itu penuh dengan kebaikan, penuh dengan pemberian. Tidak ada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala tidak beri rezeki. Tidak ada, semuanya Allah beri rezeki. Cacing yang ada dalam tanah, Allah beri rezeki. Ikan di dalam laut yang berjuta-juta banyaknya, Allah beri rezeki. Burung terbang di udara, Allah beri rezeki. Makhluk-makhluk yang melata di atas muka bumi ini semua Allah beri rezeki. Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah beri rezeki, makanan, Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha apa? Maha kaya. Paham nih? Yaminuhu, tangan kanan Allah ini kita harus menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan Tetapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangan makhluknya. Tidak boleh disamakan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah, dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya tangan, iya.
tapi tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paham nih? Tidak boleh ditakwil, dialihkan kepada makna yang lain. Tidak boleh dikatakan bahwa yang dimaksud tangan Allah itu adalah kekuasaan Allah. Tidak, Allah tidak menyebutkan kekuasaan. Allah menyebutkan apa? Tangan, ya. Tapi jangan disangka bahwa tangan Allah itu sama dengan tangan makhluk, ya. Tidak sama, karena Allah tidak sama dengan makhluk, ya. Kemudian juga tidak boleh dibayangkan tangan Allah itu dengan bayangan-bayangan tertentu. Misalnya kita membayangkan tangan Allah itu seperti tangan yang besar misalnya, ya. Enggak boleh dibayangkan, ya. Yang wajib bagi kita adalah menetapkan bahwa Allah memiliki tangan sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan tangan makhluknya. Tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain, ya. Tidak boleh diserupakan juga dengan makhluknya, ya. Paham nih? Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminullahi mal'a. Tangan kanan Allah itu penuh dengan kebaikan, dengan rezeki, dengan pemberian bagi hamba-hambanya, ya. La yaghidhuha nafaqatun, ya. Tangan kanan Allah itu tidak berkurang karena senantiasa memberi. Lihatlah, ya. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi makhluknya. Tidak ada yang mengetahui, jangan tidur. Tidak ada yang mengetahui berapa banyaknya makhluk Allah di alam semesta ini, dan semuanya mendapatkan rezekinya masing-masing, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang hidup di atas dunia ini kecuali Allah yang memberinya rezeki. Ya, Allah yang memberinya rezeki sesuai dengan ukurannya masing-masing. Yang jelas Allah SWT memberikan rezekinya kepada semua makhluknya. Paham nih? Tidak ada yang tidak diberikan rezeki oleh Allah SWT. Allah maha kaya, ya. La yaghidhuha nafaqatun, ya. Tangan kanan Allah tidak berkurang, ya. Karena apa? Memberikan rezekinya. Sahaul laili wan nahar. Maha pemurah, ya, pada malam hari dan juga pada siang hari. Maksudnya senantiasa maha pemurah kepada hamba-hambanya. Tidak ada, ya, kita tidak hanya diberikan rezeki pada siang hari saja, malam pun kita dapat rezeki, ya kan? Dan semua yang ada, ya, di dalam kehidupan kita ini merupakan rezeki dari Allah SWT. Kita bernafas dengan udara, rezeki Allah SWT. Kita berjalan dengan kaki kita, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat dengan mata, ya, rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil sesuatu dengan tangan kita, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita makan, ya, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur, itu rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi misalnya kita punya akal pikiran, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, bisa berpikir, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin melihat betapa berharganya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, lihatlah orang-orang yang tidak memiliki rezeki tersebut. Nah, itu caranya. Ya, kalau kita misalnya merasa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada kita, lihatlah orang yang lebih susah dari kita. Oleh sebab itu Rasulullah bersabda apa? Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, lebih susah keadaannya dari kalian. Dan jangan kalian lihat orang yang lebih baik keadaannya dari kalian, lebih baik hidupnya. Karena kalau kita melihat orang yang lebih baik dari kita hidupnya, maka kita akan meremehkan nikmat Allah yang ada pada kita, ya. Kalau misalnya kita punya motor, alhamdulillah, orang lain punya sepeda. Kalau kita misalnya hanya punya sepeda, kita katakan alhamdulillah, orang lain cuma bisa jalan kaki. Kalau kita cuma bisa jalan kaki, kita ucapkan alhamdulillah. Karena ada orang yang cuma berbaring di tempat tidurnya bertahun-tahun, ya kan? Kalau kita hanya bisa berbaring di tempat tidur, nggak bisa bangkit, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Ada orang yang tidak lagi bernafas.